Sebenarnya tertarik di dunia makeup tuh dadakan ya. Dadakan Kan memang keseret-seret ya, Win ya. memang bukan passion aku juga. Iya, iya. Dulu juga sekolah waktu SMA tuh SMK. SMK. SMK jurusannya administrasi perkantoran. Iya. Dan ada salah satu tim aku yang datang bulan lagi kan. Cuman dia nggak ngomong gitu kan. Takut masuk ke kanan. Kok makin kecil jalannya tuh ya. Ini bener emang maps yang gini gitu kan ke sini. Pas lama-lama di jalan. Makin kecil. Tahu-tahu di mana? Tengah sawah. Wah. Mobil tengah sawah coba. Terus waktu itu ada lagi terang bulan. Oke. Jam 1 malam coba bayangin. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama ini Teddy. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrol asik bersama semua ya Teh. Jadi kali ini saya mau ngobrol-ngobrol seputar wedding dengan Mua. Dan di sini sudah kedatangan dari Mua Sumedang yang cukup hits juga di beberapa tahun ke belakang, karena yang saya lihat di pergerakan Teteh ini cukup naik daunnya cepet banget gitu. Teteh, boleh dikenalin dong sama audiens kita dari mana dan Teteh itu siapa sebagai apa di sini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andreina Fadilah Harlin ya. Orang-orang taunya Andreina Makeup karena mungkin brand itu kali brandnya ya. Itu ya. Tapi kalau nama panjang Andreina Fadilah Harlin. Kalau asal sih saya sebenarnya dari disebut pendatang juga enggak juga ya, karena juga, tapi mungkin memang kalau dulu sekolah sama itu di sini di Sumedang, ya. Tapi kalau lahir dulu di Bandung. Kebetulan ayah juga aslinya bukan orang Jawa Barat. Ternyata bukan asli sini ya, bukan asli Sumedang sini. ya. Mama juga Sukabumi sebenarnya. Oke. Ya sekarang profesi saya sebagai Muay. Teteh, aku mau tanya dong, Teteh tuh kapan sih mulai make up dan tertarik ke dunia make up tuh? Sebenarnya tertarik di dunia make up tuh dadakan ya. Dadakan Kan keseret-seret ya, Win ya. Memang bukan passion aku juga. Iya. Dulu juga sekolah waktu SMA tuh SMK. SMK jurusannya administrasi perkantoran. Iya. Agak sedikit nggak nyambung. Nggak nyambung banget, soalnya nggak ada ketertarikan di situ. Terus pas kuliah juga jurusannya administrasi negara. Pas kepikiran tuh apa ya? Sebenarnya nggak sengaja waktu ada libur kuliah panjang, aku mikir buat udah kursus aja gitu ya. Oh awalnya jadi dari kursus dulu ya? Jadi kursus sebelum memulai make up ke pengantin tuh? Kursus dulu. Ya iseng-iseng doang sih, sambil masih kuliah juga. Gitu. Iya. Terus lama-lama iseng-iseng doang update dulu kan masih zamannya Facebook ya. Wih, Facebook banget udah agak jauh ya ke Facebook ya. Facebook Lite kan ya. Iya. Salam literasi. literasi dulu enggak. Cuma update doang foto Okay. Gitu. Iseng aja, terus banyak yang nanya. Nah, di situ mulailah didalami lagi. Oke, jadi awalnya emang kursus dulu sempat ini nggak Teh, sebelum mulai ke wedding tuh sempat make up apa gitu? Iya, dari awal nggak langsung make up wedding. Yeah, okay. Make upnya dari make up wisuda dulu, terus make up yang modelan mungkin ya, modelan banyak gitu ya, modelan kayak terjun di wedding tuh tahun 2017. 2017 akhir. Oke. Sama sih kayak saya juga dulu awal masuk dunia wedding tuh sebagai fotografer di 2016 Teh. 2016 berarti mana ya kita ya? Kemungkinan ada sedikit bareng, cuman 2016 tuh masih belajar. Dan saya tuh waktu 2016 tuh kayak kalau Teteh tuh lebih ke ngeluangin waktu buat nyari sesuatu, buat jadi perantaranya masuk ke dunia make up gitu. Kalau saya keseret-seret sama teman saya. Benar-benar keseret-seret. Nah, ternyata memang rezekinya di situ. Nah, Teteh, ada fenomena apa nih di make up sekarang? Kayaknya dunia make up di tahun 2023 ke 2024 itu banyak momen-momen yang banyak momen-momen yang kadang kayak di TikTok tuh ada yang gagal make upnya, terus kayak ada yang
kayak ada yang kisruh lah di dunia makeup tuh. Kalau sekarang sih mungkin ya memang lagi rame gitu ya. Oke. Tapi kalau untuk dulu, karena dulu kan masih jarang ya makeup itu, Oke. jadi masih aman-aman aja sih sebetulnya. Aman-aman aja. Tapi makin kesini kan zaman ya makin banyak pesaing gitu Oke. kan. Terus makin banyak orang-orang bikin konten. Nah, iya. Nah, itu kan yang bahaya. Ya, agak sedikit Ya, bahaya ya. jadi bukan mua aja yang bikin konten sekarang, tapi klien juga bikin Semua konten. ya, Nah, semua kalangan bikin konten ya bikin sekarang ini. konten. Mungkin yang kemarin lagi rame mah ya kayak misal muanya, misalkan ada kesalahan di mua, di update gitu kan. Oke. Nah, Jadi si klien tuh bisa jadi nyari kesalahan kita walaupun sedikit itu mungkin ya. betul. Untuk sekarang ya. Untuk Karena sekarang mungkin ya, kan, karena dulu-dulu nggak ada lah kayak gitu. karena kan dulu belum rame TikTok ya. Iya, Kalau iya. sekarang kan udah rame, dikit-dikit kan langsung viral. Iya, Nah, benar-benar. mungkin di sisi lain juga cari viewers mungkin juga ya. Lumayan kan. Karena segala sesuatu yang viral itu cepet naiknya mungkin ya. Cepet banget. Oke. Terus mungkin kalau untuk sekarang kayaknya kita harus lebih apa ya? Karena mungkin pesaing juga udah banyak. Gimana pinter-pinternya kita juga ya buat mempertahankan. Mungkin lebih hati-hati dalam Lebih segala hal. hati-hati dalam segala hal, pelayanan. Kayak gini aja mungkin ya Teh. Kayak kita ngadepin klien yang agak Nah, betul. agak PR juga kan Itu sebenarnya. mah udah Jadi biasa lah. kadang-kadang kesalahan kita yang kecil tuh dicari-cari sama mereka betul. gitu. Semakin kita mau nyarinya kelas di mana dulu. Oke. Semakin kita pengen nyari kelas yang di atas, itu memang seperti itu kali ya. Ya, Karena kan mereka lebih teliti ya. Iya. Kalau yang kelas atas itu Oke. kayak dari hal-hal kecil tuh diperhatiin gitu. Iya benar. Jadi sedetail itu tuh mereka tuh nyari kesalahan tuh emang semendalam itu Betul. mungkin ya. Kita berani ngasih harga tinggi, ya kita siap juga harus Harus komplain resikonya gitu kan ya. kalau ada apa-apa Oke. gitu. Nah, Teteh, sekarang tuh kan make up tuh agak sedikit bermacam-macam nih Teh. Agak ada yang mungkin kita bisa bilang ada yang apa sih yang kayak di sininya tebel gitu kan. Ada yang saya tahu sih yang flawless gitu, terus Flawless, yang ya. flawless gitu. Terus ada yang Teteh ngedalamin kemana nih? Kalau aku sih sebenarnya mengikuti. Cuman kalau untuk yang keluar jalur banget, aku kadang suka nggak sanggup gitu. Maksudnya nggak diterima. Karena sebetulnya kalau aku lebih ke disebut flawless sama bold gitu ya. Iya, bold. Bisa sih flawless bold. Sebenarnya flawless itu kata dari sama aja. Jadi maksud flawless itu bukan yang make up tipis Oke. Kan kebanyakan orang nganggapnya aku pengen flawless. Pasti ekspektasinya make upnya tipis gitu. Ya. Padahal flawless itu sama aja. Flawless itu jadi kayak lebih tanpa celah gitu artinya tuh. Sama aja kayak menutup kayak kas kayak gitu full coverage biasa gitu. Cuman bedanya kalau flawless dari warna sih sama bold. Kalau bold itu kan lebih jadi tajam lebih, gitu ya, lebih berani gitu. Lebih enak dominan ketika si fotografer itu motoin mungkin ya. Betul. Nah, jadi kadang-kadang kan ada beberapa make up lah, beberapa kerjasama juga saya dengan make up yang lain gitu ya di lapangan. Kadang-kadang aduh ini gimana ini susah nih berbawan aja gitu. Kadang ada yang kayak gitu kan. Tapi sejauh ini sih waktu waktu aku sama kerjasama di lapangan sama Teteh, wah ini udah sangat banget itu. Amin ya. Keren banget sih make up. Soalnya kan aku juga sambil moto kan ya. Selain beres make up, aku juga kan beresnya aku sendiri yang moto gitu. Jadi gimana caranya biar si make up tuh ketika dipoto yang habis nggak hilang gitu. Kan kita kalah kan sama cahaya kamera kan ya. Mungkin aku nggak terlalu paham, mungkin yang lebih paham, tapi sama aja. Jadi kalau misalkan di kamera itu malah si make up tuh lebih nggak kelihatan gitu. Jadi gimana caranya harus pas gitu si warna sama kerapihan tuh ya emang harus rapi. Nomor satu lah ya kerapihan. Karena meskipun di kamera malah lebih kelihatan di kamera gitu si detail tuh dibanding sama HP. Iya. Nah Teteh, ini kan kita tuh bukan kerjasama ya, lebih tepatnya kita tuh sering ketemu di weddingan klien kita ya. Teteh ada nggak keresahan waktu misalkan gini Teh, fotografer kan biasanya ngeganggu nih ya, kalau misalkan pagi-pagi make up belum beres, kadang-kadang ada beberapa fotografer yang ini udah beres belum? Terus keluar lagi, terus nengok lagi, ini udah beres belum? Ada yang gitu. Tapi gimana sih pendapat Teteh kalau misalkan kayak gitu? Kalau keganggu enggak sih ya, karena
kita juga saling ya di Iya, situ iya, kan. iya. Karena fotografer juga mungkin nyari momen Nyari momen juga. juga, ya betul. Enggak sih kalau aku pribadi kalau untuk lagi make up enggak ngeganggu. Cuman ya paling aku bilang belum beres. Oke. Ada juga pengantin yang pengen dihijab kan. Maksudnya pas di foto tuh udah Iya, pakai iya, hijab. iya. Sedangkan aku misalkan make upnya belum beres. Ya paling bilang belum dihijab. Paling Oke. berapa menit lagi gitu. Oke. Berarti nggak sama sekali keganggu ya. Cuman Enggak sih kalau memang aku pribadi. kalau misalkan dari kita sebagai fotografer, aduh ini terlalu siang. Aduh, jadi kadang-kadang kita takut nggak dapat momen Ya betul. gitu. Kadang kan pengantin cowok udah keburu datang gitu Nah, kan. iya itu teh. Kebagi kan si Nah, kadang-kadang fotografer. si pengantin prianya itu kadang-kadang datangnya kepagian gitu. Kayak misalkan acaranya mulainya jam 8, jam setengah 7 udah di lokasi gitu. Jadi apa? Gemper lah kita teh gitulah, gemper ke apa ketika si pengantinnya datang. Aduh, ini momen make up belum diambil. Padahal sebenarnya kalau misalkan dari fotografer sendiri itu bisa diakalin lah Nanti sebenarnya. mungkin udah beres akad pas sebelum ganti baju ya. Sebelum akad, pada dasarnya kalau misalkan si pengantin itu keluar pasti kalau nggak pas ini adat Sunda ya teh. Pas kalau sebelum akad dia keluarnya setelah akad gitu kan. Kadang-kadang sebenarnya masih ada waktu sih. Ada waktu. Cuman kadang-kadang kita sebagai fotografer juga aduh takut gitu. Pasti. Kadang-kadang kayak gitu sih teh. Kalau aku pribadi sih nggak ke ini ya, nggak keganggu ya. Cuman memang aku karakter mua yang memang nggak terlalu yang dari subuh banget gitu make up tuh. Kan suka ada kan yang jam 6 tuh udah standby gitu ya. Kadang-kadang jam 3 subuh udah flek gitu. Mikirin keadaan si pengantin. Kalau pakai siger itu kan lumayan ya ketekan gitu. Takutnya dia pusing, keburu pusing. Makanya aku suka agak kemepet ke akad sih sebenarnya. Tapi diusahakan aku juga kalau ada fotografer nanya ya suka dicepetin gitu. Ke tim aku. Terus ada nggak kejadian lucu kayak misalkan teteh ngadepin klien tuh, kliennya tuh lucu banget, terus komunikatif banget. Ada sih ada. Jadi pasti ada yang berapa ya? Komunikatif banget dia tuh kayak mau dia make up sama kita dia excited banget gitu. Jadi ke kita juga moodnya enak gitu. Kan kadang gini ya kalau misalkan sama pengantin pemalu kan bingung ya kita juga kikuk ya mau make up diam gitu kan. Jadi gimana caranya memulai pembicaraan gitu awalnya. Betul. Kecuali kalau pengantinnya udah interaktif gitu kan udah teteh tahu nggak aku nih gini. Cair gitu lebih seru lagi mungkin ya. Jadi ada obrolan awal gitu. Kecuali kalau misalkan sama calon pengantin yang aduh dia kadang-kadang kita kalau misalkan foto juga sama teh kayak gitu teh. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita mah nggak bisa pose minta diarahin, tapi ketika diarahin dianya tetap susah juga gitu. Tapi ya itu sih udah resiko kita di lapangan ya sebenarnya. Mungkin pengantinnya pemalu. Iya gitu. Tapi sebenarnya dia tuh seneng gimana gitu perasaannya, tapi diam gitu. Terus ada lagi nggak teh kayak kejadian kayak ketinggalan barang? Itu mah sering banget apalagi kejadian paling ini deh. Kalau misalkan lokasinya jauh terus ketinggalan barang ada nggak teh? Ada lah. Itu tuh pas yang ketinggalan tuh yang benar-benar penting gitu. Kayak bulu mata gitu. Bulu mata kalau nggak pakai bulu mata gimana? Terus pernah yang kembang goyang. Wah pengalaman banget. Aku juga sampai sekarang tuh aduh gimana inget tetehnya gitu nggak enak. Tapi emang itu mungkin ya namanya tim gitu ya. Tim aku kan ada lupanya, human error gitu. Kayak gitu. Sempat sih ketinggalan kembang goyang gitu. Sedangkan akad udah mepet. Agak fatal ya kalau misalnya. Memang fatal itu. Di situ aku udah benar-benar kayak marah banget ya sama tim ya. Itu bisa ketinggalan gitu kan. Hal yang itu utamanya gitu. Hal yang emang harus udah dipasang lah ya. Padahal aku sering bilang gitu ke tim awas ada ketinggalan. Tapi yang namanya orang gitu manusia gitu pasti ada lupanya. Dan alhamdulillahnya si pengantinnya tuh nggak yang kayak gimana sih nggak rewel. Alhamdulillah tuh soleh banget. Alhamdulillah ya Allah kalau ada kejadian gitu alhamdulillah Allah tuh ngasih klien-klien yang ngerti gitu. Ya itu dia teh. Bukan kita tidak memaksimalkan tapi ya gimana ya kita juga sebenarnya udah memaksimalkan cuman ya namanya human error kan kadang-kadang ya nggak kita udah persiapin dari malam misalkan tapi ya tetap kalau misalkan ada yang list yang nggak kebawa gitu kadang-kadang ya jadi mood kita jadi jelek juga mungkin ya. Itu sih terus klien-klien yang paling maaf yang ini ada itu sih biasanya urusannya sama admin aku gitu. Kalau aku kan memang jarang ya langsung
komunikasi sama klien, jadi kadang-kadang ketemunya pas makeup aja. Jadi taunya tuh laporan-laporan aja gitu. Oh ini gini gitu. Oh iya. Oke. Tapi pas ketemu sama aku mah enggak kok gitu Biasa kan. aja gitu ya. Biasanya mungkin ya biasalah Ya. itu kan hektik mungkin ya Oke, dia oke, sebelum mau nikah Ya. suka Jadi ya, pengen yang terbaik lah grogi gitu. mungkin ya. Grogi. Lebih ke grogi berlebihan gitu ya. Nah, Teh, kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan wedding nih Teh, kan ada ganti baju nih. Kadang-kadang kan si pengantin tuh nangis ya karena ada sungkem. Itu tuh gimana Teh ya ngatasinya? Kalau aku sih biasanya pas sebelum akad ya aku sudah kasih edukasi dulu sama pengantin. Oke. Nanti kalau nangisnya nangis cantik ya gitu. Nangis cantik tuh gimana tuh? Ya jadi kayak gitu. Terus tisunya kalau bisa biasanya WO juga yang udah ngerti suka langsung ngasih edukasi ya. Tisunya gimana cara nilapnya, kayak ngelap-ngelapnya gitu kan. Ngelapnya jangan di gitu kan. Ketika ada air terus dilap gitu ya. Namanya juga makeup bukan operasi plastik ya, pasti hilang. Iya. Tapi jauh ini aman sih. Maksudnya mereka kadang suka menjaga juga sih makeup kita, nggak sampai yang pernah sih ada yang nangisnya tuh sampai nangis banget, tapi alhamdulillah sih aman. Nah kadang-kadang kita juga sebagai fotografer ya Teh, kalau misalkan udah sungkem tuh ada PR gimana nih cara ngaturnya. Kadang-kadang kita harus manggil mua dulu, kadang dibenerin dulu gitu kan, di touch up sedikit-sedikit buat apa namanya, karena biasanya kalau misalkan di adat Sunda gitu kan Teh, ketika kita mau pose terus pas masih pakai baju akad gitu ya, kadang makeupnya udah agak habis gitu kan. Kadang-kadang aduh kita harus nyari mua dulu nih kalau misalkan nggak ada WO ya, agak PR juga nih kata kalau di rumah kan jarang ya. Ya kalau misalkan di rumah, kalau di gedung pasti ada. Ada lagi nggak Teh keresahan waktu make up kayak keluarga yang lain kayak apa namanya? Aduh apa ya namanya ya? Kayak misalkan dia tuh pengen di make up tapi dia tuh nggak berani bilang, malah marah-marah gitu sama tim. Kalau marah-marah enggak sih ya, cuman kan kalau di aku memang ada jatah ya dari satu paket itu untuk berapa keluarga. Kadang ada keluarga yang mungkin ke pengantin juga nggak tahu, misalkan si ibu itu atau siapa pengen di make up pas hari H. Kadang suka kasih tahu dulu sih, Bu maaf kalau misalkan mau make upnya nambah gitu. Suka dikasih tahu gitu sih. Tapi ya yang ada bau daya gitu ya. Oke, mengerti ada, tapi ada juga yang dikasih sama pengantinnya udah Teh nggak apa-apa katanya make upin aja. Soalnya itu masuknya nanti tambahan. Gitu. Jadi lebih aman lah ya. Aman. Tapi yang sering terjadi itu sebenarnya kalau misalkan make up nih di tengah rumah. Biasa kan tetangga gitu ya, tetangga. Terus keluarga belum beres apa-apa. Mana pengantinnya? Mana pengantinnya? Ini gini tak cana naut. Iya. Kadang-kadang momen itu tuh sebenarnya kalau buat fotografer kadang jadi bagus juga, tapi kadang-kadang ngeganggu juga sih sebenarnya. Kalau untuk aku pribadi ngeganggu sih. Kalau untuk mau mungkin lebih ngeganggu ya. Karena kan kita benar-benar harus butuh konsentrasi gitu yang tinggi. Ketika ada suara dari luar lagi ngalis itu, gitu kan. Pas lagi ngalis bengkok. Gitu. Makanya diusahakan memang kita minta kalau makeup itu di kamar. Kecuali khusus kok gitu, di kamar atau di mana dengan catatan ya agak luas lah gitu. Soalnya kan kalau tempat yang nggak memadai juga, kitanya juga kan kadang berat. Kasihan ke pengantin juga. Jadi kan agak yang penting mah kita disediain tempat, yang penting nggak terganggu. Ya gitu. Tapi tetap aja sih keluar panitia keluarga. Ya, Neng, nyimpennya di mana gitu. Ke pengantin gitu kan. Sedangkan pengantin harus fokus ke depan gitu ya. Karena di sini ini lagi belum aja ada yang teman-temannya gitu kan ngeliat aku teleponin. Di mana ya alamatnya di mana? Gitu lah. Tapi udah biasa lah. Udah biasa ya. Udah biasa. Dari 2017 sampai sekarang tuh momen-momen yang mungkin absurd ya, lebih banyak mungkin ya Teh. Jadi kayak momen-momen yang kayak ngeganggu kayak gitu, terus kayak momen-momen yang kadang-kadang pengantinnya udah pakai baju tapi dia kebelet gitu. Ada. Mungkin ada ya. Ada gitu. Udah pakai samping kan dililit gitu. Katanya aku pengen pipi. Daripada ditanya jadi penyakit. Buka lagi nggak apa-apa sih kalau itu masalah kayak gitu-gitu. Nah, Teh, kalau misalkan
di momen apa sih kalau misalkan si fotografer itu ngeganggu si Mua? Ada nggak? Kalau kayak tadi mah enggak sih ya, kecuali kalau ini pas pergantian baju nih. Oke. Nah, pergantian baju kan kita dikasih waktu masing-masing. Ya, ya, ya. Nah, kadang memang fotografer kebablasan atau kadang memang waktunya udah mepet, fotografer juga dapat waktunya sebentar. Oke. Jadi akhirnya geser-geser waktu Mua geser-geser gitu waktu. kan. Yang ujung-ujungnya Mua jadi dimarahin ya, gitu ya. Emang kebanyakannya semua sih jadinya gitu. Padahal misalkan masuk tuh jam 10 misalkan Oke. kayak masuknya tuh jadi jam 10 misalkan 15. Itu kan kita cuma punya waktu berapa menit gitu. menit doang ya. Oke. Nah, itu kan harus cepet-cepet tuh. Ya, itu sih kadang-kadang jadi keluarga juga nongol lagi atau iya aya tamu aya ieu bade uih. Ya antos sanes sakedap maksud aku gini loh, kayak keluarga juga mungkin harus mengerti tuh Oke. ganti baju tuh tidak semudah yang dibayangkan kayak kita ganti baju biasa gitu. Kalau ganti baju pengantin kan tek-tek bengeknya banyak. Iya, iya. Belum kalau dia pakai sidir lagi itu kan lama. Belum touch up-nya, make up-nya biar lebih rapi lagi. Kebanyakan kayak gitu sih. Sebenarnya bukan nggak mau nunggu mungkin mereka tapi kayak nggak sabar gitu ketemu pengantin kayaknya Iya, ya. iya. Kadang-kadang kayak gitu sih, kayak temen yang bridesmaid mungkin ya, kadang-kadang pada nyemperin kan ke lokasi pas diganti baju gitu kan. Kadang-kadang ya udah sama tempatnya segitu-gitunya gitu ya. Terus dipengapin sama temen-temennya yang banyak gitu, kadang-kadang ya. Ngumpul gitu. Dan di mereka momen itu excited ya. ya, aduh nikah gitu. Iya, iya. Tapi kadang suka, aduh gimana ya, itu tempat gini gitu. Iya. Tapi kadang sama WO aku suka bilang, tolong dong. Nah, menunya di luar ya gitu. Kayak gitu Iya. sih. Tapi kalau aku mah jadi bawa Santai santai mungkin aja ya. lah. Mungkin kalau dibawa bot juga cuma gitu akunya. Juga ya. Karena kalau misalkan kitanya sambil kerja sambil marah-marah juga nggak enak Iya, juga ya. tapi ada juga loh yang misalkan Mua dia punya peraturan yang gak boleh ada orang Oh iya. gitu. Ada, dia udah tegasin Iya, iya. sambil misalkan judes apa mukanya judes Wah, gitu kan. Aku enggak agak sih sedikit kalau berlebihan ya kalau mungkin ya, gitu kalau sih kayak gitu ya. enggak sih aku karena tetap kenyamanan lain juga nomor satu ya sama Iya. keluarga. Oke, oke. Takutnya kan nah gitu mana gitu sih Mua kayak gitu. Ini lebih ya udah Mungkin enjoy aja. dia benar-benar nggak mau keganggu sama orang lain mungkin ya. Heeh, Ternyata ada yang kayak gitu ya. ada. Nah, adalah Dan beberapa biasanya memang Mua kayak gitu yang Mua yang yang udah high lah ya. yang udah high. Ya nggak salah juga sih Nggak salah sebenarnya. juga Cuman sih. kalau aku pribadi agak sedikit nggak enakan juga kan ya orangnya. Iya. Jadi ya udahlah. Hilangkan rasa Hilangkan. nggak enakan kita. Karena jasa itu pelayanan Nah, nomor betul satu. sebenarnya. Mau kita benar mau kita salah juga ya udah. Ya, gitu. Kadang-kadang kayak gitulah ya. Kadang-kadang ya kayak fotografer juga kadang ada yang moto pakai handphone juga gitu kan, kadang ngeganggu buat kita motret gitu kan. Betul. Kita ngusir nggak enak gitu kan, karena misalkan kalau misalkan nggak ada WO ya mending kalau misalkan lagi ada WO, tapi kalau misalkan nggak ada, kadang-kadang yang foto pakai handphone tuh ngalangin. Iya. Kadang-kadang kita ngusirnya nggak enak, nggak diusir dia masuk frame gitu kan. Ya udahlah biarin aja lah, mau gimana lagi gitu kan. Ternyata Iya di make up juga sama kayak gitu sama. gitu. Kalau yang masih di batas wajar mah aku nggak bermasalah Aman lah ya. Kecuali kalau yang memang udah ranahnya tuh sampai kayak menghina tim atau ke tim aku ya ke aku gitu kan. Ya aku juga kadang suka membela diri lah. Maksudnya meskipun kita pengguna jasa gitu ya Oke. mereka, ya kita saling membutuhkan gitu Maksudnya nggak selalu harus melulu ketika kita ada kekurangan atau mereka merasa nggak puas, jangan sampai ngejudge gitu. Oh iya, iya. Kita juga punya pembelaan ya. Maksudnya saling gitu Saling lah ya. Soalnya pernah pengalaman aku juga yang memang sampai admin aku tuh sampai nangis ketika itu belum mulai acara loh. Ternyata ada yang seperti itu ya. Baru meeting vendor. Mm-mm. Jadi yang ribet itu dari pihak laki-laki, dari pihak keluarga laki-laki Oke, oke. sampai marah-marahin si admin aku gitu. Wah kamu gimana sih gini? Sampai berlebihan. Itu di depan vendor-vendor lain gitu. Oke. Padahal dia tuh belum fitting baju karena maaf sih badannya besar gitu ya. Kita tuh mau usahain cari ukuran yang ya, pas buat gitu. orang Karena tersebut. kan sebetulnya kalau di kita itu ukurannya sama sampai XL. Oke, ya. Kalau yang lebih dari XL ya Harus preparing lebih preparing lagi ya. terus nyawayahnya kadang kita nyari di yang lain atau kalau dia mau bikin ya bikin gitu. Perdana buat orang tua atau siapanya gitu. Ini belum tahu ada enggaknya udah marah-marah gitu. Dan itu tuh enggak ke
vendor makeup aja, tapi Oke. ternyata semua Ke semua vendor. vendor. Oh ya udahlah. Rembet lah ya. Heeh. Padahal mah Dengan masalahnya masing-masing sih ah, catering ini. Ternyata oh memang mungkin karakternya seperti itu. Ada kesel sih, cuman ya aku pengen ngasih tahu tuh kita tuh ya meskipun dia pengen yang perfect gitu, oke. ya saling ngerti lah dengan harga segitu gitu kan. Mungkin orang-orang yang banyak maaf ya yang nawar Oke, kayak oke. gitu nggak tahu harga di luar gitu ya berapa Di luar nalar. di luar nalar gitu ya. Nawarnya tuh berlebihan banget tuh ya. Kalau Kadang-kadang menurut aku tapi masih permintaannya banyak. betul lah. Maksudnya gini loh, kalau misalkan nawar, oke, yang Oke, nggak wajar. masalah lah ya. Terus kalau misalkan dia berani dengan harga, ya oke gitu, meskipun sok asal pengen kayak gini-gini, tapi dia siap dengan uangnya, Oke, oke. nggak masalah. Iya, iya. Tapi ini mah pengen gini, tapi uangnya terbatas, nawar lagi, gitu sih. Agak PR lah ya. Pusing gitu lah. Kalau klien-klien yang banyak nawar sebenarnya nggak masalah juga. Iya, nggak masalah. Cuman dengan output yang kita berikan itu sesuai gitu kan. Jangan sampai Melebihi harga tawaran dia. Betul. Sama kan Kadang-kadang mungkin kayak gitu ya. ekspektasi dia pengen apa baju-baju atau yang ada di luar gitu kan Oke. yang harganya wah Wah, fantastis gitu gitu ya ya. kalau disebutin mah pengen kayak gitu terus ngambilnya ke kita dengan harga sekian kan Dengan kalau dilihat secara ini juga jomplang lah oke, gitu. oke. Ya oke nawar misalkan harga segitu ya kita juga ngasihnya yang sesuai gitu kan. Oke. Nah, Teteh, aku mau nanya lagi nih satu hal lagi. Pernah nggak kejadian mistis di dunia wedding? Karena kan setahu aku nih ya, kalau misalkan mua tuh berangkatnya lebih awal, lebih subuh. Iya. Ada nggak kejadian-kejadian yang, aduh, ini mah nggak enak nih pasti perjalanan. Ada lah sering. Yang sering itu kadang tim ya. Kalau aku kan kadang sama tim suka bareng, kadang mereka pisah sendiri pakai motor. Waktu itu tuh kejadian kebetulan bareng. Waktu itu aku ada 2 lokasi ya. Yang satu di kota, yang satu lumayan gitu kan. Agak ke pesisir. Pesisir dan itu lumayan jauh. Itu tuh posisinya dia make up pertama. Jam 3 harus mulai make up lah, setengah 3 lah. Kita berangkat jam 1 kan. Otomatis jam 1 malam. Jam 1 malam berangkat, sesuai match. Pas di tengah-tengah kita masih biasa lah di jalan, masih kayak nggak musik gitu. Pas udah mau dekat-dekat, ini si Maps ngebelokin ke kanan. Pas ngebelokin ke kanan itu, memang ada janur. Ada janur, tapi kita nggak ngelihat janur itu udah kering. Oh iya. Pokoknya udah ada janur aja. Ternyata ada janur, cuman janurnya bukan yang fresh ya. Bukan yang fresh. Kita belok lah ke kanan. Karena waktu itu malah aku lagi datang ada salah satu tim aku yang datang bulan lagi kan. Cuman dia nggak ngomong gitu kan. Takut masuk ke kanan. Kok makin kecil jalannya tuh ya. Ini bener emang mapsnya gini gitu kan kesini. Pas lama-lama di jalan. Makin kecil. Tahu-tahu di mana? Tengah sawah. Wah. Mobil tengah sawah coba. Terus waktu itu ada lagi terang bulan. Oke. Jam 1 malam coba bayangin. Di situ kita bingung. Udah ini mah kata aku jangan diterusin, ini nggak bener kan. Ujung-ujungnya gimana teh? Balik lagi apa? Balik lagi tuh susah. Karena memang setapak jalan satu mobil ya. Banget gitu. Terus tahu nggak jalan sawah gimana? Iya. Gitu kan. Maksudnya nggak rata ya. Nggak rata, udah jelek lah gitu lah. Akhirnya mutusin buat putar balik, terus kita agak maju dikit, ada sedikit space lah ya buat balik gitu. Tapi kita turun dulu karena kan harus ngeliat takutnya mobilnya kena apa terguling lah. Kita turun semua cewek semua. Waduh. Cewek semua. Termasuk teteh yang nyetir gitu? Enggak, ada tim yang nyetir. Pas turun kita di situ tuh gelap kan posisinya. Oke. Ada beberapa yang ngedenger, aku juga ngedenger gitu. Kayak ada suara yang kayak ngelain gitu loh. Kayak gitu kan. Tapi akhirnya udah pas balik, kita nggak langsung naik mobil sama jalannya jelek. Kita disuruh jalan dulu. Jadi mobil duluan, kita jalan di belakang di tengah sawah bayangin. Ternyata itu tengah sawah gitu. Baru sadar gitu. Pas lagi jalan itu, aku sempat ngelihat ada kayak yang hitam ngelewat ternyata bukan aku aja ngeliat. Tapi di situ kita nggak pada ngomong, diem dulu karena takut ya. Pas udah masuk mobil, alhamdulillah ternyata simple. Si Maps itu harusnya di jalan yang utama itu nggak usah belok. Oke. Ternyata bisa dibeloknya lebih dekat gitu. Maksudnya lebih dekat jalan yang utama itu. Malah disasarin ya, padahal. Pas nyampe agak telat kita kan ke pengantin. Aduh, katanya maaf. Kita tahu kenapa ini cenderungnya.
ya Bu kita tadi dibelokin kemana, dikasih tahu kan ciri-cirinya, terus mereka pada Aneh ya. ngobrol gitu, pangkalan gitu ya, pangkalan gitu. Emang kenapa Bu? Nah itu mah katanya jalan buntu. Hah? Jalan buntu berarti kalau kita nerusin tuh nggak akan ada jalan. Oke. Dulunya memang itu Jalan, tapi tapi sekarang udah nggak tertutup, dipakai lagi nggak mungkin. dipakai lagi. Itu sih pengalaman yang sampai sekarang tuh masih keinget gitu. Karena bener-bener Karena momen-momen yang sulit didapat yang pertama mungkin ya. Terus ke momen kedua karena momen-momen yang agak sulit juga ya, kayak gitu-gitu ya. Terus tim mah sering banget lah kayak misalkan di tempat-tempat tertentu dia mati motornya, deket makam gitu. Ini udah biasa lah kayak gitu-gitu mah. Banyak lah ya Banyak kalau untuk kejadian-kejadian. di luar. Kalau untuk di diri aku sendiri di tim gitu ya. Ada sih yang kayak gitu maksudnya kayak misalkan Negatif ya. Negatif. Udah bener packing tuh. Tapi ketika di lokasi slot bapak sama pengantin tuh kiri-kiri coba. Wah. Jadi ya kanan-kanan. Iya. Terus kadang suka diumpetin kayak Slayer. Pas lagi packing tuh udah biasa kalau di galeri. Ternyata ada momen-momen yang lebih mistis lagi ya daripada yang tadi gitu, karena ada sesuatu yang hilang mungkin ya, dari ketemu gitu ketemu gitu. Cuma jadi udah biasa lah tim juga kayak udah ya udahlah hilang ya udah biasa gitu. Nah, ada lagi nih Teh, selain kejadian mistis di lapangan, ada nggak kejadian mistis yang menimpa Teteh sendiri? Kayaknya kalau misalkan yang saya tahu nih ya, kalau misalkan di dunia mua ya, ada beberapa yang cerita kayak kita kena serang apa gitu. Sebenarnya dari awal aku jadi mua tuh ada sempat yang bilang hati-hati gitu kan kalau jadi mua atau prias itu kita jangan terlalu polos. Oke. Aku nggak percaya gitu, maksudnya saya nggak percaya tapi ya udahlah orang kita ada Allah ini. Orang gitu kita kan. kerja yang benar gitu ya. Terus kita punya Allah gitu. Percaya nggak percaya tapi makin kesini kok yang sekarang aku rasain ya untuk detik ini kayaknya bener ada gitu. Jadi emang mistisnya tuh ngena banget mungkin ya. Ngena banget. Apalagi kan itu mah bukan jadi rahasia umum. Apalagi kita selaku orang usaha gitu kan pasti yang mungkin yang sirik mah ada. Gogodanya ya kalau kata Sunda ya. Cuman untuk beberapa orang yang aku nggak sengaja misalkan nanya atau gimana enggak ya. Misalkan ketemu sama temen atau temennya temen kumpul gitu. Dia misalkan agak-agak orang bisa gitu ya misalnya. Suka bilang hati-hati mungkin ya. Ke kamu kayaknya ini deh gini. Aku nggak percaya gitu awalnya nggak percaya masa sih gitu. Tapi maksudnya dirasain jadi efeknya tuh ternyata ketika aku bukan telusuri ya aku nanya gitu kan efeknya tuh bukan ke usaha aja. Bisa ke rumah tangga, bisa ke mungkin amit-amit ya anak gitu kan atau keluarga terdekat kita kalau kita nggak mempan ke kita ke mereka gitu. Makanya amit-amit gitu kan aku nggak mau PR juga ya kalau misalkan kejadian mistis yang menimpa ke kita sendiri gitu. Kita yang fondasi gitu loh. Nggak ke galeri ya ke kitanya gitu. Kalau ke galeri sih udah sempat beberapa kali juga galeri aku dibersihin gitu dan ternyata memang ada yang mirip. Ya, itulah ya. Begitulah pokoknya. Agak sedikit. Wah, ternyata di tahun-tahun sekarang tuh masih ada yang kayak gitu mungkin ya. Iya, maksudnya jangan kayak sekarang mah zaman modern. Iya. Tidak menutup kemungkinan. Ternyata nggak sepolos itu orang. Nggak sepolos itu orang-orang. Jadi hati-hati gitu. Masih pada pakai. Kalau aku kan bener-bener yang ya udah gitu ngejalanin usaha aja gitu. Maksudnya nggak sampai kayak pakai yang kayak gitu lah amit-amit kan. Aku takutnya kalau pakai kayak gitu tuh efek akhirnya gitu. Akhirnya ya, mungkin lebih kasihan ke merekanya juga mungkin ya. Ke mereka terus sama kita juga kan mungkin mungkin ada yang pakai ya begitu. Ya rame gitu kan atau alam ya itu ya. Aku enggak sih maksudnya ngapain gitu pakai yang gitu. Orang rezeki kita udah ditakar, kalau kayak gitu kan takutnya enggak murni gitu. Iya, betul. Takutnya di efek di akhirnya yang kita amit-amit ada sesuatu apa. Ya udahlah kita mah yang jalan yang normal aja lah. Oke. Yang penting kitanya aja harus bisa tingkatin diri gitu kan. Yang bisa explore terus gitu. ngejar ngejar yang bisa dikejar mungkin ya. Lebih kayak up to date lah.
Nah, Oke. betul. Daripada hal-hal kayak gitu mah. Enggak dulu deh. Oke, Teteh. Pertanyaan terakhir nih buat Teteh. 2025 mau bikin apa, Teh? Karena untuk 2025 ini kayaknya waktunya sedikit lagi nih. Mau Desember udah mau habis nih. Apa ya 2025 ya mungkin kalau untuk Andreina Makeup aku bakal bikin kayak konten-konten aja sih Oke, ya yang oke. lebih sering gitu kan. Kalau soalnya kemarin-kemarin aku sempat kayak di posisi yang aduh malas gitu. Agak, Kan ngerasa ya ngerasa sendiri kan sama ketika ya. bikin konten Fotografer aduh juga. ngeditnya gitu Iya, malas iya, gitu betul, loh. betul, betul. Itu terus kayak ya mungkin branding juga ya, branding pengen lebih ditingkatin lagi. Terus mungkin kalau harga apa ya? Kalau harga Kalau gitu. harga, Kalau iya, harga gitulah. gimana nanti lah Agak itu susah mah. ya. Kalau harga, ya. Cuman kalau untuk sekarang kita sebelum tahun 2025 kita ada promo gitu ya, booking. Boleh. Silakan. Promo Biar booking. sekalian. Pokoknya yang mau nikah tahun depan, bookingnya bulan sekarang kita kasih diskon gitu. Oke, untuk daerah Dan Sumedang, Sumedang Bandung apa Sumedang aja? Sumedang Bandung. Cuman Sumedang kan Bandung, kalau oke. untuk Dan Bandung sekitarnya dan mungkin ya. sekitarnya, kalau untuk luar kota kita biasanya ada Ada charge transport lagi gitu. ya. Iya. Oke. Harapan teh buat 2025. Buat Andreina Makeup ke depannya, sorry. Harapannya mungkin semoga Andrina tuh masih melekat di hati Amin. Para pada klien-kliennya ya. klien-klien. Kalau klien kan yang udah ya, Ya, ini mungkin calon-calon pengantin calon-calon berikutnya. pengantin followers aku Oke. gitu ya mungkin semoga masih suka dengan Oke, makeup oke, aku. Aku pun sekarang masih terus berusaha buat belajar gitu, update diri biar terus apa ya, mereka kan biasanya pada ngikutin ya, oke, oke. ngikutin tren gitu Iya, kan, iya. ini tren ini. Semoga aku terus bisa gitu kan mengikuti pasar. Terus harapannya makin banyak juga yang booking lagi. Amin, amin, Amin. amin. Calon-calon pengantin aku dilancarkan rezekinya Amin. buat bisa booking Lebih lagi. lancar lagi ya. Heeh, Lebih lurus lagi, lebih lurus lagi, apa ya namanya, lebih banyak lagi lebih mungkin banyak ya lagi, yang lebih fokus lagi booking ke nabungnya antena. Oke, biar oke bisa deh. ketemu aku. Siap. Mungkin teh karena waktunya agak sedikit susah ya kalau misalkan obrolan seru tuh Sebenarnya mah kalau ini harus aja ya. panjang banget ya. Karena durasi kamera itu agak sedikit Iya, kecil gitu. mengerti. Jadi mungkin kita lanjut di mungkin ada konten berikutnya kalau misalkan Amin. ada waktu Iya. sama tetehnya lagi santai lah. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mudah-mudahan teman-teman yang di sini juga bisa terinspirasi lah dari cerita-cerita teteh di Amin. pas belajar make up, dari awal belajar make up, dari kesasar sampai kejadian-kejadian mistisnya itu, mudah-mudahan mereka bisa belajar lah dari situ ya teh. Amin. Dan teteh Andreina, saya terima kasih banyak karena Sama-sama. sudah meluangkan waktu di ngobrol asik lah ya, bukan podcast ya. Karena kalau misalkan podcast kayaknya agak berlebihan menurut saya. Tapi mudah-mudahan konten-konten saya ini bermanfaat lah untuk Amin. teman-teman yang sedang belajar, yaitu fotografi ataupun make up pada umumnya lah ya. Ya. Oke teteh, mungkin sekian saja dan teman-teman jangan lupa ditonton konten-konten kita yang lainnya juga, entah itu VOP, entah itu edukasi ataupun tentang ngobrol-ngobrol seputar vendor-vendor wedding ya teman-teman, karena mungkin untuk kedepannya kita bakal sering ngobrol di eh, channel saya dengan vendor-vendor seputaran wedding ya. Karena menurut saya agak menarik aja gitu ya. Oke teman-teman jangan lupa di follow Instagramnya Teh Andreina Makeup, nanti saya taruh di sini, dan jangan lupa juga di subscribe, di like, di share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan konten-konten saya bermanfaat. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sekian saja video yang bisa saya tampilkan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.